Pasar belut yang sangat terbuka dan harga belut yang relatif tinggi dibandingkan dengan komoditas ikan air tawar lain di pasar tradisional dan internasional menjadikan belut salah satu produk agribisnis yang masuk ke dalam golongan eksklusif. Dari petani, harga belut bisa dijual antara 55 hingga 60 ribu per kilogram. Harga akan meroket lebih tinggi jika sudah masuk pasar swalayan, bisa mencapai 70 hingga 80 ribu per kilogram. Bahkan memasuki musim kemarau, di mana ketersediaan belut hasil tangkapan alam menurun, harga belut di pasaran bisa menyentuh angka 100 ribu per kilogram. Namun, harga belut masih jauh lebih murah daripada sidat. Oleh karenanya, belut banyak dijadikan panganan konsumsi pengganti sidat. Dalam pengolahan belut, biasanya diolah menjadi daging filet beku, yaitu dipisahkan tulang, ekor, dan kepalanya, kemudian dibekukan di suhu minimal 40 derajat Celcius dengan ukuran berat minimal 200 gram per ekornya. Buyer biasanya datang dari Jepang untuk belut dalam keadaan frozen, sedangkan untuk dalam negeri biasanya belut disajikan dengan cara dimasak menjadi beberapa menu seperti tongseng, gulai, keripik, dan abon. Permintaan belut segar dan belut hidup di sejumlah negara Asia sekitar 60 ton per harinya. Sementara untuk permintaan belut beku dari negara Asia sekitar 2 hingga 3 ton per hari. Dan permintaan belut asap dari negara Uni Eropa kurang lebih 2 hingga 4 ton per minggunya. Permintaan belut yang semakin meningkat dikarenakan masyarakat mulai sadar bahwa belut mempunyai kandungan gizi dan protein yang sangat tinggi. Selain itu, belut juga bisa dijadikan sebagai obat alternatif. Sampai saat ini, belut masih jarang dibudidayakan secara komersil. Jumlah pembudidaya belut yang masih sangat sedikit, dan jika ada, itu pun skalanya masih kecil. Melihat potensi pasar belut yang luar biasa besar dan pangsa pasarnya yang terbuka lebar, membuat setiap pengusaha belut mampu meraup keuntungan besar, tentunya dengan pembudidayaan yang baik. Berikut ini ada 5 hal penting dalam budidaya belut sawah agar sukses versi Agrotech. Pertama, cuaca. Budidaya belut utamanya sangat tergantung dengan cuaca. Jika masuk musim kemarau, produksi belut bisa menurun akibat teriknya panas matahari yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangbiakan belut. Dan belut bisa melimpah jika musim hujan telah tiba. Supaya produksi belut tetap stabil, bisa disiasati dengan tebar bibit yang memperhitungkan waktu panen. Sebaiknya tebar bibit saat ingin memasuki musim penghujan agar pertumbuhan belut maksimal karena terjadi di musim hujan. Kedua, perhatikan teknik budidayanya. Ada 2 macam teknik dalam membudidayakan belut, yakni teknik lumpur dan teknik air bening. Masing-masing tentu memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Dalam pembudidayaannya, belut dapat hidup di iklim tropis dengan suhu air 25 hingga 29 derajat Celcius. Idealnya, belut dibudidayakan di dataran rendah. Berdasarkan sifat alaminya, belut berhabitat di tanah berlumpur. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam pembudidayaan belut tak harus diternakan dalam media lumpur. Menurut salah satu penekun usaha budidaya belut, belut memerlukan lumpur hanya sebagai tempat berlindung dari predator. Oleh karenanya, belut kerap disebut lindung oleh masyarakat karena sifat belut yang gemar berlindung di balik lumpur. 3. Pemilihan bibit belut. Bibit untuk budidaya belut bisa didapatkan dari hasil tangkapan atau hasil budidaya. Keduanya memiliki kekurangan dan keunggulannya masing-masing. Bibit hasil tangkapan memiliki beberapa kekurangan, seperti ukuran yang tidak seragam dan adanya kemungkinan trauma karena metode penangkapan.
Kelebihan bibit hasil tangkapan adalah rasanya lebih gurih sehingga harga jualnya lebih baik. Sementara untuk kekurangan bibit hasil budidaya, harga jualnya biasanya lebih rendah dari belut tangkapan. Sedangkan kelebihannya, ukuran bibit lebih seragam, bisa tersedia dalam jumlah yang banyak, dan kontinuitasnya terjamin. Selain itu, bibit hasil budidaya memiliki daya tumbuh yang relatif sama karena biasanya berasal dari induk yang seragam. Bibit hasil budidaya dapat diperoleh dengan cara memijahkan belut jantan dengan betina secara alami. Sejauh ini di Indonesia belum ada pemijatan buatan seperti suntik hormon untuk belut. Keempat, ketersediaan pakan belut. Belut merupakan hewan yang rakus. Keterlambatan dalam memberikan pakan bisa berakhir fatal, terutama pada belut yang baru ditebar. Takaran pakan harus disesuaikan dengan berat populasi belut. Secara umum, belut membutuhkan jumlah pakan sebanyak 5 hingga 20% dari bobot tubuhnya setiap hari. Pakan budidaya belut bisa berupa pakan hidup atau pakan mati. Pakan hidup bagi belut yang masih kecil antara lain zooplankton, cacing, kutu air, kecebong, larva ikan, dan larva serangga. Sedangkan belut yang telah dewasa bisa diberi makanan berupa ikan, katak, serangga, kepiting yuyu, bekicot, belatung, dan keong. Frekuensi pemberian pakan hidup dapat dilakukan 3 hari sekali. Untuk pakan mati bisa diberikan ayam, cincangan bekicot, ikan rucah, ataupun pelet. Pakan mati untuk budidaya belut sebaiknya diberikan setelah direbus terlebih dahulu. Frekuensi pemberian pakan mati bisa 1 hingga 2 kali sehari. Karena belut binatang nokturnal, pemberian pakan akan lebih efektif pada sore atau malam hari, kecuali pada tempat budidaya yang ternaungi. Pemberian pakan bisa dilakukan sepanjang hari. Kelima, proses pemanenan. Tidak ada patokan seberapa besar ukuran belut dikatakan siap konsumsi, tapi secara umum pasar domestik biasanya menghendaki belut berukuran lebih kecil, sedangkan pasar ekspor menghendaki ukuran yang lebih besar. Untuk pasar domestik, lama pemeliharaan pembesaran berkisar antara 3 hingga 4 bulan, sedangkan untuk pasar ekspor antara 3 hingga 6 bulan, bahkan bisa lebih tergantung sejak bibit ditebar. Terdapat 2 cara memanen belut. Anda dapat memanen sebagian atau panen total. Panen sebagian dilakukan dengan cara memanen semua populasi belut, kemudian belut yang masih kecil dipisahkan untuk dipelihara kembali. Sedangkan pemanenan total biasanya dilakukan pada budidaya belut intensif, di mana pemberian pakan dan metode budidaya dilakukan secara cermat, sehingga belut yang dihasilkan memiliki ukuran yang seragam. Dilihat dari bentuk fisiknya, belut berbentuk bulat panjang seperti ular, namun tidak bersirip, bersisik, bergigi, dan tidak berpatil. Satu-satunya alat pertahanan diri belut adalah cairan lendir yang membuat belut licin sehingga sulit untuk ditangkap. Daging belut memiliki warna kemerahan sehingga banyak mengandung zat besi, lembut dan terasa gurih saat dikonsumsi. Ditelaah dari segi kesehatan, belut mempunyai kelengkapan gizi yang lebih tinggi daripada ikan salmon. Menurut salah satu profesor asal Jepang yang sudah melakukan penelitian dan riset seputar belut di Sentul, Bogor, ia mengatakan dari segi warna saja, bagian dalam belut memiliki warna yang hampir sama dengan salmon, yaitu merah dan merah muda. Belut memiliki kandungan kelengkapan gizi yang lebih tinggi daripada salmon, namun kelemahannya kadar protein dalam belut lebih rendah ketimbang salmon. Ditambahkan lagi, cairan minyak pada belut digadang-gadang dapat membantu menguatkan jantung
Dan dagingnya jika dikonsumsi secara rutin dapat mencegah kanker payudara dengan catatan daging diolah tidak dengan cara digoreng. Tak heran para pembudidaya belut selalu merasa dikejar-kejar oleh konsumen.